Top 5 pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak, dan solusinya adalah pinjaman online, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena di sini gua akan bahas dari daftar aplikasinya dan juga supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Selain aman dan terdaftar di OJK, yang gua bahas ini mempunyai bunga yang rendah, limitnya besar, tenornya panjang, dan gampang banget nyairinya. Berdasarkan pengalaman pribadi gua dan survei-survei yang gua temui, bahwa aplikasi yang gua bahas ini semuanya gampang banget nyairinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue akan membahas aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Tapi sebelum lanjut ke daftar aplikasinya, di sini gue akan memberikan tips terlebih dahulu supaya pinjaman kalian di ACC. Nah, untuk yang pertama, jika pinjaman kalian selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah padahal belum pernah melakukan pinjaman sama sekali, itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci. Bang, cara membuka kredit skornya gimana? Caranya itu gampang banget ya. Kalian tinggal menggunakan aplikasi penyedia paylater, contohnya aplikasi Shopee. Misal kalian sering menggunakan aplikasi Shopee nih ya, limit paylaternya sudah terbuka, nah itu bisa kalian gunain untuk berbelanja. Walaupun limitnya hanya Rp100.000, kalian gunain aja berbelanja. Setelah itu kalian lunasi paylaternya, baru kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi lain. Ini cara yang valid karena gue sudah membuktikannya sendiri, dan juga gue mencari info di internet bahwa yang mempunyai permasalahan pinjaman ditolak dengan alasan kredit skor rendah padahal belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali, caranya itu kalian harus membuka kredit skor kalian dengan cara gunain paylater. Nah, yang kedua, gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Contohnya, kalian mengajukan di 2 aplikasi ataupun 3 aplikasi, tapi di bagian pengisian data, misal pekerjaan, penghasilan bulanan, ataupun alamat kalian itu berbeda-beda, maka pinjaman kalian akan langsung ditolak karena pinjol sekarang ini menggunakan sistem scoring kredit otomatis. Pengisian data berbeda-beda, pinjaman kalian akan otomatis ditolak. Jadi yang kedua ini harus banget kalian hindari ya. Untuk bagian ketiga, kontak darurat. Kontak darurat harus aktif nomornya, tidak bisa nomor asal-asalan, dan juga nomor ini harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Selanjutnya, nomor pendaftaran. Pasti buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online di suatu aplikasi, nah yang pertama itu kalian kan mendaftar dengan nomor telepon. Nah, nomor telepon ini harus aktif minimal 6 bulan. Pokoknya jangan di bawah 3 bulan ya, supaya pinjaman kalian di ACC. Kalau nomornya baru, aplikasinya akan berpikir kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor. Takutnya kalian mempunyai permasalahan nanti dalam pembayaran, tapi nomor kalian sulit dihubungi. Jadi gue saranin kalian harus memakai nomor yang aktif minimal 6 bulan. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Dari aplikasi yang pertama di sini ada aplikasi Pinjam Duit. Memberikan limitnya hingga Rp50 juta dan sudah pasti aman dan terdaftar di OJK. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman, gue saranin di aplikasi Pinjam Duit ini. Karena di tahun 2026 ini, aplikasi ini memberikan keunggulan cepat banget nyairinya. Proses pinjaman hanya 3 langkah, masukkan nomor handphone, isi data diri kalian seperti foto KTP dan juga selfie. Setelah itu pinjaman kalian bisa diajukan. Yang kedua, ada aplikasi Adapundi. Memberikan limitnya hingga Rp100 juta. Untuk bunganya mulai dari 0,03% per harinya. Ini sangat rendah banget. Contoh, kalian meminjam senilai Rp1 juta, maka bunga hariannya itu kurang lebih 300 perak saja per harinya. Tapi balik lagi, bunga rendah ini tergantung dari kredit skor kalian. Jika kalian merawat aplikasi pinjol, bayar setiap bulannya ataupun angsurannya tidak pernah telat, maka kredit skor kalian akan semakin rendah lagi. Untuk tenornya memberikan tenor hingga 12 bulan, paling rendahnya ini 3 bulan. Tapi di sini gua akan memberikan kunci supaya kalian mendapatkan bunga yang rendah, yaitu kalian mengambil tenor yang paling rendah aja, misalnya 3 bulan. Kenapa kayak gitu? Karena bunganya ini per hari ya. Jika kalian mengambil tenor yang panjang, otomatis bunganya akan semakin tinggi lagi. Nah, untuk pencairan pinjaman super cepat dalam kurun waktu 15 detik aja. Nah, ini cocok banget buat pengguna baru, buat kalian yang belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali. Yang ketiga, ada aplikasi Krediwan. Memberikan limitnya Rp80 juta, syarat hanya KTP, ya seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Tanpa NPWP, tanpa slip gaji, pinjaman kalian masih bisa diajukan. Proses pinjaman hanya 3 langkah. Yang pertama, unduh aplikasi, registrasi cukup KTP dan juga selfie. Setelah itu kalian bisa mengajukan pinjaman juga. Tenor panjang hingga 12 bulan, bunganya rendah mulai dari
dari 0,03%. Ini rendah banget. Dan perlu kalian ingat juga, sebelum kalian mengajukan pinjaman di suatu aplikasi, takutnya kalian salah download nih. Malah yang kalian download ini aplikasi pinjol ilegal. Karena aplikasi pinjol ilegal sekarang ini namanya itu dimirip-miripin sama pinjol yang legal. Jadi sebelum kalian mengajukan, kalian cek legalitasnya terlebih dahulu. Karena aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya sekali. Bunganya bisa sampai 100 hingga 200% dari total pinjaman. Tenornya ini paling lama 14 hari aja, dan paling seringnya itu 7 hari. Belum lagi jika kalian telat bayar, seluruh kontak yang ada di handphone kalian itu akan dihubungi. Jadi bukan kontak daruratnya saja. Yang paling parahnya, file-file penting di handphone kalian itu sudah tersimpan rapi oleh aplikasi pinjol ilegal. Jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, maka mereka bisa menyebar ke internet ya, seperti Facebook ataupun yang lainnya. Keempat, ada aplikasi Easy Cash. Ini paling gue rekomendasikan banget karena di saat kredit skor gue jelek, gue masih bisa mencairkan pinjaman dari aplikasi Easy Cash ini. Ya walaupun mendapatkan limitnya kecil di bawah 1 juta rupiah, tapi kalau dalam keadaan darurat di bawah 1 juta juga pasti butuh banget. Nah, aplikasi ini memberikan limit hingga 100 juta rupiah jika kalian merawat aplikasi ini, membayar angsuran per bulannya dan melunasi pinjamannya, maka limitnya akan terus bertambah. Bunganya juga rendah banget, mulai dari 0,01% saja per harinya. Ini sangat rendah untuk pinjaman online di tahun 2026 ini. Pencairan pinjaman kalian cepat dalam kurun waktu 1 menit, dan bisa mencairkan ke e-wallet kalian seperti Dana, OVO, GoPay, dan yang lainnya. Yang terakhir ada aplikasi kredit pintar, memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah, dan ada fitur pinjaman fleksibel. Ya, walaupun sebenarnya beberapa aplikasi pinjaman online yang sekarang ini mempunyai fitur pinjaman fleksibel, tapi buat kalian yang tidak mengerti pinjaman fleksibel, di sini gue coba bantu jelaskan. Yaitu pinjaman fleksibel adalah misal kalian mempunyai limit senilai 10 juta rupiah. Di hari pertama kalian mengajukan pinjaman senilai 1 juta rupiah, di hari berikutnya itu masih bisa mengajukan pinjaman ya. Tapi setahu gue, kalian itu mentok mencairkan 2 pinjaman aja di dalam satu aplikasi yang mempunyai fitur pinjaman fleksibel. Untuk pinjaman yang ketiga, kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal. Nah, untuk tenornya, memberikan tenornya hingga 12 bulan. Cara mendaftarnya juga gampang banget, tanpa slip gaji dan juga tanpa NPWP, hanya butuh KTP aja, kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar ini. Nah oke teman-teman, itulah daftar top 5 aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK menurut pengalaman pribadi gue yang gampang banget nyairinya. Selain gampang banget nyairinya, mempunyai bunga yang rendah, limitnya besar, dan juga tenornya panjang. Ini cocok banget buat kalian yang dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak. Takutnya kalian mengajukan pinjaman di aplikasi lain, hanya menyerahkan data-data diri kalian aja, tapi pinjaman kalian mangkrak tidak di ACC. Buat apa dapat limit besar tapi pinjaman kalian tidak di ACC? Jadi kalian coba aplikasi yang pasti-pasti aja, yang gampang banget nyairinya seperti yang gue rekomendasikan ini. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang, dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Di sini gue membuat video hanya untuk mengedukasi kalian supaya kalian tidak salah memilih dalam aplikasi pinjaman online. Karena sekarang ini ada banyak banget ya, hanya modal KTP saja pinjaman kalian katanya bisa dicairkan. Nah mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika video ini membantu, kalian bisa subscribe channel ini, karena kedepannya gue akan terus membahas seputar pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.